Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, semangat pagi. MJA apa kabar? Nah, Bapak Ibu semua, perkenalkan, nama saya Adi. Jadi Bapak Ibu, latar belakang saya wira swasta, Pak. Jadi sebelum bicara tentang perjalanan saya di MJA, Pak, yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu semua, kalau bicara sukses, di sini banyak top leader yang sudah sukses. Jadi kalau bicara sukses sebenarnya saya jauh dari kata sukses. Tapi karena Pak JM memberikan kepercayaan untuk sharing, jadi ini sifatnya sharing-sharing ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya jauh sebelum saya menjadi duta MJA, jadi kami di sini ada guru-guru saya, mungkin pada hadir semua. Kami dulu ada di perahu yang sama, tapi beliau-beliau ini sudah sukses duluan di MJA. Yang pertama ada Bapak Trianto, beliau adalah top leader kita semua yang sudah sangat sukses menurut saya. Halo Pak Itong. Nah, yang kedua ada Pak Taufik, Pak C, juga sudah sukses. Yang ketiga ada Pak Julianto, juga sudah sukses. Yang keempat ada Abang Da saya, top leader saya, Abang Da Buhari Sitepu. Apa kabar Abang Da? Juga beliau sudah sukses. Dan yang kelima ada sahabat saya Pika. Jadi kami Pak JM, dulu kami dari perahu yang sama. Nah, seiring berjalannya waktu, sahabat-sahabat saya ini lebih dulu menemukan mutiara, lebih dulu menemukan MJA. Jadi saya termasuk yang terlambat Pak JM. Jadi saya masih di perahu itu, sementara saya lihat sahabat-sahabat saya sudah hengkang dari perahu itu. Singkat cerita, pada waktu itu habis saya nikah, saya iseng-iseng lihat Facebook, sudah lama saya tidak membuka Facebook. Saya lihat ada abang saya tiba-tiba saya lihat dapat PCX. Wah, dapat PCX sahabat saya nih. Abang saya dapat PCX. Langsung saya telepon. Abang, apa ini abang dapat? Ketawa si abang. Wah, biasa. Ciri khas beliau luar biasa. Akhirnya saya tanya, abang ada di mana? Oh, saya di Medan, Wak. Oh, saya juga di Medan. Jumpa kita, Bang. Akhirnya jumpa. Kita jumpa, akhirnya cerita. Nah, saya bilang sama beliau, Bang, abang hebat luar biasa. Cuman saya pengen menguji abang. Benar nggak abang yang abang katakan? Akhirnya Pak JM, terus terang saya sebelumnya mohon maaf abang Tepu luar biasa, abang sangat luar biasa. Saya bilang sama abang Tepu, abang saya pengen lihat bonus abang. Saya tidak pengen lihat bonus abang di handphone. Saya pengen lihat bonus abang di rekening abang. Karena saya orangnya selalu melihat fakta Pak JM. Akhirnya Pak Abang Tepu bilang, oke kawan, ayo ajak teman-temanmu, aku yang menjadi backingnya. Karena kita sudah sahabatan lama Bang. Pak. Akhirnya selama 2 minggu Pak, saya ajak teman-teman saya ajak teman-teman saya, bahkan saya ajak adik saya yang masih SMP, saya ajak kawan-kawan, saya pengen mengetes Bang Tepu. Benar nggak bonus itu nyata? Setiap pertemuan belum bayar 500.000. Setiap pertemuan kadang 1 juta. Setiap hari selama 2 minggu Pak JM. Akhirnya di minggu yang kedua saya bilang, oke Bang, saya siap. Abang benar. Apa yang Abang ucapkan itu yang kenyataan. Akhirnya Pak, saya memutuskan jadi duta. Tetapi karena pada saat itu saya ada usaha konvensional, saya melihat di MJ ini ada kacamata, si Abang Tepu bilang, dipakai ini 10 jam sehari selama 3 bulan. Nanti kita lihat hasilnya. Akhirnya saya pakai, Pak. Jadi minus mata saya yang paling parah, Pak. Jadi pertama saya masuk di MGA adalah tentang kacamata. Di mana minus kanan saya sudah minus 7, Pak.
yang kiri -6. Bertahun-tahun berobat tidak sembuh. Bahkan sudah capek berobat. Sampai ke rumah sakit mata, capek badan enggak, capek uangnya, Pak. Sampai bahkan saya sampai ke obat tetes dan sebagainya, sampai terakhir ke dukun. Tapi berkat MGA, saya pakai 4 bulan sesuai anjuran Bang Tepu, akhirnya berubah, Pak. Yang tadinya yang kanan ini -7 turun jadi 3,5 selama 4 bulan. Yang kiri yang tadinya 6 turun jadi 2,75. Silindris saya hilang. Dari itu saya melihat apa yang beda MGA dengan yang lain. Akhirnya saya bilang sama Bang Tepu, "Oke Bang, ayo saya pengen jalani bisnisnya." Pelan-pelan saya jalani. Nah, akhirnya saya jalani bisnisnya, Pak. Nah, cuman memang benar kata Bang Tepu, benar kata Bang Itong, benar kata Pace, benar kata Pak Yulianto bahwa MGI ini beda. Beda dengan yang lain. Tetapi saya masih ngeyel, Pak. Pak Tepu bilang di MGI ini beda. Tidak bisa disamakan dengan yang sana. Ini ada donasinya. Ini tidak bisa dicampur adukkan dengan sana. Ini tidak bisa disamakan caranya. Tetapi saya bandel, Pak. Jujur saya bergabung di sini tahun 2019 pertengahan. Tetapi ya itu ngerjain sendiri dan sebagainya, bandel-bandel sama Bang Tepu. Artinya tidak mengikuti arahan beliau 100%. Nah, lama-lama saya lihat teman-teman kok pada dapat ini, dapat itu, kok saya nggak dapat-dapat. Ada apa ini? Ada apa ini? Karena kami basicnya sama-sama dari jaringan, Pak. Nah, akhirnya saya merenung, apa yang beda dengan MGA? Jadi kalau di perahu sebelah, mayoritas yang saya pegang anak-anak mahasiswa, Pak. Jadi kami pegang anak-anak mahasiswa, bahkan ketika mereka bergabung, mereka rela menjual laptop dan sebagainya. Itu, Pak. Jadi bahkan mereka rela keluar uang puluhan juta untuk satu orang. Tetapi saya melihat MJ ini beda. Akhirnya saya mulai meresapi ucapan Bang Tepu sama Bang Itong dan Pak Julianto. Beliau bilang MJ ini berbeda. Donasi dengan bisnis tidak bisa dicampur adukan. Akhirnya Pak, tanggal 7 Januari kemarin tahun 2020, saya bersama teman-teman memutuskan, ayo kita ikutin aturan main MGA. Ini MGA, ini beda. Akhirnya saya melihat Pak bahwa MGA ini adalah sebuah mutiara. Mutiara yang belum terlihat. Menurut saya Pak, mutiara yang masih dipandang kaca sama para dutanya. Nah, akhirnya kami dan teman-teman, kami mulai melakukan apa yang dilakukan oleh teman-teman yang sudah sukses duluan, Pak. Jadi kami mulai memberanikan diri, kami mulai memasukkan proposal, Pak. Kami memasukkan proposal ke sekolah-sekolah. Nah, jadi kami memasukkan banyak yang kami masukkan. Nah, salah satunya kami memasukkan ke kantor-kantor dinas, Pak, termasuk Dinas Pendidikan Kota Binjai, termasuk ke kampus-kampus, termasuk ke militer dan sebagainya. Tetapi saya bilang sama teman-teman, kami bilang, pokoknya kita setiap ketemu ke instansi atau ke suatu tempat, harus ketemu orang nomor satunya. Mau ke Polres, harus ketemu Kapolresnya. Mau ke kantor wali kota, harus ketemu wali kotanya. Mau ke kantor camat, harus ketemu Pak Camatnya. Karena sebenarnya tadi saya melihat tulisan Bapak di awal, apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Jadi kami mulai berusaha membuat MJ ini mahal Pak di mata masyarakat. Dan alhamdulillah Pak, kami melakukan ini yang tadinya Pak ketika kami melakukan donasi ke tempat-tempat, khususnya ke sekolahan, jadi kami tadinya menyiapkan ini Pak, menyiapkan snack, infokus kami yang bawa, menyiapkan semua minuman, semua kelengkapannya dan sebagainya. Akhirnya kami berpikir, apa yang harus dilakukan? Akhirnya kami temuin langsung Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, Pak. Kami ceritakan tujuan donasi. Jadi kami benar-benar ketika masuk ini, Pak, kami bilang sama teman-teman,
Ketika ketemu para pemimpin ini, ketika ketemu para tokoh ini, jangan sekali-kali bicara uang. Harus dari sisi donasi. Kita harus bicara amal, kita harus bicara sosial. Ternyata benar, Pak. Jadi ketika kami masuk, diterima dengan baik, Pak. Kami membawa nama MGA, Pak. Jadi ternyata kami baru ngeh, di luaran sana, semua lini masyarakat, semua lapisan, sudah enek sama yang namanya MLM, sama yang namanya asuransi, sama yang namanya investasi, sama yang namanya money game, dan sejenisnya. Mereka semuanya sudah pada apatis. Nah, ketika kita datang dengan cara yang berbeda, saya melihat dari Bapak yang dari Sulawesi tadi ada kata-kata bagus, meraih mimpi di jalan donasi. Itu yang kami lakukan, Pak. Jadi sekarang, Pak, ketika kami masuk ke sekolah, khususnya sekolah SD sampai SMP yang negeri, kami telepon dulu Ibu Kadisnya. Ibu Kadis, kami mau ke sini, tolong atur semua. Jadi kepala sekolahnya langsung ditelepon, Pak, sama Bu Kadisnya. Pak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, ini ada anakku dari Duta Donasi MJE mau datang, tolong siapkan segala sesuatunya. Jadi Pak, setiap kami bikin acara, mereka semua kumpul Pak, guru kumpul, siswa kumpul, dan snack mereka yang nyiapin Pak. Jadi seperti itu Pak. Nah akhirnya kita berjalan, dan Alhamdulillah Pak, ada beberapa yang saya melihat ini, saya melihat sedikit menemukan kuncinya ini, saya hitung dari semenjak tanggal 7 Januari Pak 2020. Jadi kurang lebih 3 bulan ke sini Pak. Jadi alhamdulillah, jadi untuk perjalanan kami yang masih baru, yang belum apa-apa, belum ada apa-apanya dibanding sama top-top leader nasional yang ada di grup ini. Jadi alhamdulillah Pak. Jadi kami sudah di ACC sama Wali Kota Binjai, sama Ketua DPRD Kota Binjai dan jajaran, sama Kepala Dinas Pendidikan, dan seluruh sekolah yang di bawah naungan beliau, sama Kemenak Kota Binjai, sama Kepala Pengadilan Negeri Kota Binjai. Jadi kita diberi keleluasaan untuk mengadakan gerakan donasi di seluruh wilayah Kota Binjai, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk wilayah Sumatera Utara, kami juga mulai memberanikan diri, Pak. Jadi kami langsung memasukkan proposal ke pemerintah provinsi, Pak, Sumatera Utara. Langsung kami ketemu Sekda, cuman sama Sekda, sama beliau langsung didisposisikan ke Dinas Kesehatan, dan saya langsung komunikasi sama dokternya yang kemarin saya screenshot dan saya kirim ke Pak JM. Jadi intinya untuk Sumatera Utara juga sudah ngasih keleluasaan Pak. Bahkan kami disediakan 2 tempat untuk bikin acara, dan itu gratis Pak tempatnya. Itu Pak. Dan untuk di Medan juga, kami juga masuk pernah ke Angkatan Udara seluruh Provinsi Sumatera Utara, langsung kami ketemu sama Bapak komandannya, Bapak John Amaru, Laksamana yang baru, beliau baru diangkat sama Pak Jokowi. Jadi kami langsung ketemu bahwa bahkan beliau setiap 3 bulan sekali ternyata mengadakan acara amal, Pak. Jadi intinya mereka semua ini menyambut positif, Pak, sama kegiatan kita. Tetapi intinya jangan bicara uang di awal. Ketika bicara uang di awal, langsung mereka itu langsung antipati, Pak, sama kita. Itu yang kami rasakan, Pak. Nah, bicara uang, rezeki itu saya rasakan nyusul, Pak. Ini yang saya bilang sama teman-teman, sama Bapak Ibu yang sudah senior, yang sudah dapat ini, dapat itu, ada Ibu luar biasa, dapat sawah 2 hektar luar biasa. Ada dapat 3 liontin, dapat mobil. Saya terinspirasi sama Pak Itong, dapat ini, dapat itu, luar biasa. Kalau saya belum dapat apa-apa, Pak. Tetapi yang saya rasakan 3 bulan ini, Pak, alhamdulillah. Kalau dapat sih belum, Pak. Tapi kami latar belakangnya jujur Pak, kami banyak utang, banyak cicilan setiap bulan. Jadi banyak Pak. Jadi cicilan kami itu ada home credit, ada kartu kredit, ada jula-jula. Kalau di sini namanya jula-jula, kalau di Jawa namanya arisan. Banyak Pak. Artinya cicilan saya mungkin lebih di atas 7 juta sebulan. Dan alhamdulillah bisa tertutupi Pak dari MJE Pak. Dan kemarin alhamdulillah bisa ngasih istri yang itu belikan gelang,
nggak seberapa mungkin buat teman-teman, tapi buat saya alhamdulillah Pak bisa ngasih ke orang tua dan sebagainya. Dan lagi nabung Pak, lagi nabung. Kemarin juga sudah lihat teman-teman, mungkin udah saya lihatkan itu hasil 3 bulan Pak. Insya Allah lagi nabung untuk ada yang mau dibeli Pak, gitu Pak. Itu Pak. Jadi target saya 100 tabungan, baru sekitar segitu Pak. Hampir setengahnya Pak. Jadi seperti itu. Dan itu saya berharap pandemi COVID-19 ini cepat selesai Pak. Kenapa? Karena jujur orang yang kami bikin acara donasi, yang kami bikin acara seminar itu ada banyak tempat. Dan yang harus kami follow up itu bukan cuma puluhan Pak, ratusan Pak. Dan semua orangnya menyambut positif dan orang-orang punya duit semua Pak. Jadi saya melihat ketika mereka, tadi kata bapak yang tadi, suaminya ibu yang luar biasa tadi, ketika mereka nyaman sama kita, ketika mereka percaya sama kita, ketika kita membawa kejujuran, ketika kita membawa saling kepercayaan, uang itu gampang Pak. Itu kami benar-benar rasakan Pak. Dan insya Allah mudah-mudahan musibah ini cepat selesai. Insya Allah ke depannya kami berharap MGA ini akan sangat besar. Pasti sekarang sudah besar. Dengan saya bergabung atau enggak sudah sangat besar. Tapi saya ingin benar-benar masyarakat seluruh Indonesia, khususnya Sumatera Utara, tahu tentang kebaikan gerakan kacamata gratis ini. Mereka harus tahu. Ini mutiara. Jadi bahkan saya bilang sama teman-teman, Pak Gubernur harus tahu. Pak Wali Kota harus tahu. Semua harus tahu. Jadi kami sudah belajar menaikkan grade Pak. Menaikkan level kita Pak. Kami belajar. Saya bilang sama teman-teman, udah jangan prospek-prospek. Udah. Sekarang kita langsung masuk ke intinya. Mau ketemu siapa? Langsung ketemu. Mau ke kantor lurah, ketemu Pak Lurahnya. Mau ketemu wali kota, langsung ketemu wali kotanya. Jadi seperti itu sih Pak. Jadi kalau bicara motivasi, saya tidak bisa ngasih motivasi apapun Pak, karena yang ada di grup ini sudah top leader semua. Ada yang sudah sangat sukses menurut saya. Ada Pak Itong, ada Bunda Apri, ada Bu Sulastri, ada Bang Tepung, ada Pak Taufik, dan ada Bapak Ibu semua, semuanya sudah sukses. Ada Bu Nurlis, bahkan kalau saya belum dapat apa-apa. Tetapi saya yakin donasi ini masuk ke Indonesia dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda, Pak. Justru saya orang MLM sudah lama. Kami, Bang Tepu, dan teman-teman kita orang MLM, kami lihat hari ini MGA beda. Hari ini MGA beda, terima kasih Pak JM, Pak CEO, Dr. Sun, dan semua manajemen MGA hari ini beda. Jadi, jujur Pak, jadi banyak teman-teman kami di perahu sebelah sudah lari ke perahu lain, dan ada juga yang membentuk banyak perahu-perahu sendiri-sendiri, mereka jadi owner segala macam. Nah, dan tidak sedikit di antara mereka bahkan datang ke saya nawari mobil langsung. Ini mobil buat operasional kamu. Ini Bang, mobil Bang buat operasional. Ini STNK, ini kuncinya, ini cash 180 juta. BPKB saya tahan dulu, 3 bulan baru saya kasih. Banyak seperti itu Pak, ada beberapa. Ada yang ayo setahun ke depan tak kasih uang 30 juta setiap bulan. Ada juga seperti itu Pak. Artinya di luar sana banyak petualang-petualang MLM yang seperti itu. Tetapi saya lihat, oh ternyata MJE bukan sekedar uang. Untuk dapat uang gampang. Kalau bicara dapat uang gampang, tapi kalau untuk bicara dapat surga, bicara dapat sosial itu sangat susah. Dan saya melihat itu hanya ada di MJE Pak, terus terang. Jadi kami melihat MJE hadir dengan nuansa yang berbeda, ada donasinya, ketika tempat lain nggak ada donasinya. Dan bicara produknya bagus, produknya produk teknologi tidak habis pakai. Tapi yang paling bagus adalah mega plan-nya dan donasinya. Dan semuanya bagus. Jadi teman-teman semua, saya percaya MGA ini akan menjadi sebuah bisnis masa depan yang bukan hanya tahun 2020 saja, tapi akan seterusnya. Dia akan menjadi bisnis
yang akan ditiru oleh banyak bisnis yang lain di luar sana. Tetapi saya senang punya CEO, punya GM yang begitu proaktif. Luar biasa Bapak. Saya melihat Bapak selalu proaktif di grup, selalu memberikan bimbingan kepada kami, kepada kita, itu luar biasa. Dan jarang para owner di luar sana memberikan itu. Seperti yang saya bilang sama Pak Jem kemarin, sebenarnya banyak teman-teman kita Pak di luar sana yang pengen merapat. Cuman saya bilang nanti dulu, jangan dulu. Karena saya pengen mereka ketika masuk ke MGA tidak hanya bicara uang, Pak. Kalau bicara uang, saya bilang sama mereka gampang. Kita jual narkoba 1 kilo, kaya kita. Kita jual organ tubuh manusia, kaya kita. Kita rampok bank, kaya kita. Tapi bukan itu yang mau kita cari. Tapi kita pengen cari dunia akhirat. Nah, itu sih, Pak. Jadi sebenarnya MGA ini, kalau caranya seperti ini terus, dengan didukung oleh seluruh manajemen MGA, oleh Pak CEO, oleh Pak GM, oleh Pak Haris, Pak Febrian, dan teman-teman semua, saya yakin MGA ini akan menjadi bisnis paling besar se-Asia Tenggara, saya percaya.